Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, bagi yang kesekian kalinya kita masih bisa bermuwajahah, bertatap muka setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ruhul Huda. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini, yaitu terkait dengan masih dalam keutamaan tentang sholat ini ya, bab tentang sholat sunnah ya. Kita masih di dalam bab sholat witir ya. Baik, mari ini kita membaca suratul Fatihah dengan bertabaruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan surat Fatihah, kita baca Fatihah, yaitu kita mintakan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memberikan kita kesehatan, sehat walafiat jasmani rohani kita, sehingga kita insya Allah dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wabil khusus kita ini insya Allah akan bertemu ya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentunya mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, dan juga pada bulan Ramadan yang lainnya atau yang akan datang, sehingga kita dapat membawa amal yang baik yang banyak begitu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita doakan khusus teman, tetangga, kerabat kita yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakitnya, sehat seperti sedia kala, hingga dapat juga menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi larangannya. Kita doakan juga anak-anak dan cucu kita menjadi anak-anak dan cucu yang soleh, solehah, tentunya berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kedua orang tua, dan kelak menjadi anak yang bermanfaat kepada agama dan juga nusa dan bangsa kita. Dan kita doakan juga khusus bagi yang punya hajat atau punya suatu keperluan yang mungkin sangat mendesak atau keperluan yang direncanakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala realisasikan hajatnya ini sesuai dengan keinginannya, dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga anak-anak dan cucu yang dalam keadaan menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan di dalam menuntut ilmunya, dan kelak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan terutama bermanfaat bagi dirinya, dan kelak dapat bisa diamalkan bagi orang lainnya. Ala hadiniya wa likulinatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah masuk bulan Sya'ban ya, alhamdulillah, dan sudah hari yang ke-16 mungkin. Nah, kemarin mungkin di sini ada nisfu Sya'ban ya. Alhamdulillah, sini tempat kami juga ada, di Al-Kautsar juga ada. Ya, sekalipun ya, memang ya hadis-hadis yang diriwayatkan itu ada yang mengatakan hadisnya lemah, tetapi hadis-hadis itu diriwayatkan oleh perawi hadis sahih yang masyhur seperti Imam Nasa'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Musnad bin Hanbal, itu disebutkan tentang keutamaan daripada Sya'ban ya.
keutamaan daripada juga nisfu Sya'ban. Ya, ini orang kan berbeda pendapat ketika melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Ada atau tidak gitu kan? Ya tentunya ya kita yang yakin silakan lakukan, yang tidak yakin tidak apa-apa. Karena ini juga kan amalan-amalan yang juga dilakukan oleh beberapa ulama ya dahulu itu tentang sholat itu. Ya kalau kami tadi malam cuma baca zikir, doa dan melakukan sholat Fatiha aja setelah itu karena tidak cukup. Baca surat Yasin 1 kali, permintaannya 3 gitu. Kalau 3 kali kayaknya waduh agak berat jamaah untuk baca surat Yasin 3 kali. Nah, tapi diisi dengan zikir dan doa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Dukhan ada kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin. Terus fiha kullu fiha yufraku kullu amrin hakimin. Kalau tadi itu di surat At-Dukhan itu kata-kata Lailah Mubarakah ya, diterjemahkan dan ditafsirkan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tapi ada juga ulama yang menafsirkan tidak hanya dimaksud dengan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban yang di dalamnya juga banyak kebaikan. Ya, karena inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, kitab Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang diberkahi, malam yang penuh keberkahan. Malam yang penuh keberkahan itu tidak hanya Lailatul Qadar, bisa juga di situ malam Isra dan Mi'raj. Ya, pada saat Rasulullah melakukan Isra, kan dikatakan dalam surat Al-Isra ya, yaitu dikatakan barona haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Nah, itu juga diberkahi gitu. Berkah itu kan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang banyak begitu. Nah, Rasulullah sendiri juga memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan baik di bulan Sya'ban. Karena dikatakan juga di dalam satu hadis ya, itu riwayat Ibnu Majah kalau nggak saya. Nah, itu dari sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lam aroka fi syahri min Sya'bana yasumu aktsaru minaya yasumu lam aroka ya fi syahri Sya'bana minasyuhuri yasumu aktsaru minhu. Jadi Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau ya berpuasa di bulan Sya'ban sebanyak di bulan-bulan lain gitu. Artinya beliau melakukan puasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah jawab, qala ya dzalika ya syahrun ya yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadhana. Ya, itulah bulan yang orang-orang banyak melupakannya di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, di situ dikatakan juga fihi ya turfa'u al-a'malu ila rabbil alamin. Di dalam bulan Sya'ban itulah diangkatnya amalan-amalan ya ke Allah Subhanahu wa taala atau ke Tuhan yang menguasai alam ini sepenuh alam.
atau disebutkan juga diangkatnya oleh para malaikat amalan-amalan yang baik ya tentunya ke Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Rasulullah, aku ingin ya ayyurfa'a amali ya fa ana wa ana shaim, dan aku ingin ya amalanku itu diangkat oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya saat aku itu berpuasa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya catatan amalan-amalan soleh kita per tahunan. Ada juga yang mengatakan ditetapkannya takdir tahunan. Ya, ditetapkannya takdir tahunan ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari puasa Senin, Kamis, nah, kalau Khamis gitu kan juga termasuk hari. Mengapa Rasulullah melakukan puasa Senin dan Kamis? Nah, kalau Senin, dzaka yaumul wulidtu fihi, itu hari di mana aku dilahirkan, kata Rasulullah. Wa kaifa yaumul Khamis? Tapi kenapa juga hari Kamis? Gitu. Rasulullah mengatakan, ya di situ fihi ya yurfa'u ya, ayat turfa'ul a'malu ya ila samai ya ila lillahi ta'ala ya, dibilang gitu ya kalau kita, yaitu amalan mingguan ya. Jadi diangkatnya hari Kamis itu berasa hari Kamis ya, amalan-amalan mingguan itu diangkat oleh para malaikat. Maka kata Rasulullah, uhibbu ya antu ayyurfa amali wa ana shaim, dan aku ingin pada saat hari Kamis itu amalanku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Maka puasa Senin Kamis. Nah itu ya, makanya Rasulullah mengatakan ya bahwa sering dilupakan bulan Sya'ban. Memang bulan Sya'ban ini bukan termasuk bulan suci, ya kan? Kalau disebutkan dalam surat At-Taubah itu kan minha arba'atul hurum, ya kan? Minha arba'atul ya. Ada minha arba'atul hurum ya, arba'atul hurum kalau nggak salah, hurum arba'atul. Di antaranya ada 4 bulan haram. Kan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahr. Ya, ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jumlah bulan milik di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Minha ya, di antaranya arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disucikan, yaitu pertama bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, sementara Sya'ban ini tidak. Kalau Ramadan sudah pasti bulan suci, yang disebutkan secara khusus di bulan puasa. Nah, Ramadan, Sya'ban. Nah, makanya ternyata Sya'ban ini ada korelasinya juga dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban itu bulan untuk kita persiapan menuju ke bulan Ramadan, sehingga Rasulullah banyak beribadah, terutama beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan-bulan yang lainnya. Tapi di situ disebutkan di dalam catatan itu ya, disebutkan itu ada satu tulisan gitu bahwa Rasulullah tidak berpuasa sebulan penuh, tidak lanjut gitu, tidak sebulan penuh, tapi banyak ya, banyak berpuasa di hari-hari di bulan Sya'ban itu sendiri. Baik, itu terkait dengan bulan Sya'ban itu sendiri. Nah selanjutnya ini juga terkait dengan bulan Ramadan, ya, itu sholat witir ya. Kemarin kan kita sudah ketahui bahwa pelaksanaan sholat witir itu
boleh dilakukan di 3 waktu, sama seperti sholat tahajud. Ya, ada fi awalil waktu, fi wasatil waktu, dan fi akhiril waktu. Ya, fi awalil waktu yaitu setelah habis sholat isya sampai pukul 10 malam. Kemudian fi wasatil waktu dari jam 10 sampai jam 1 pagi. Fi akhiril laili dari jam 1 pagi sampai menjelang subuh atau menjelang fajar. Nah, ini sholat witir, ya. Karena sholat witir ini juga dikatakan ya oleh Rasulullah SAW kan. Ya, kemarin sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Yaitu ada juga ini ketika waktu Rasulullah Aisyah ditanya oleh seorang sahabat bernama Masruq, ya itu kan dikatakan kapan Rasulullah itu melakukan witir atau sholat witir. Dijawab kullu dzalika qad fa'ala, semua waktu itu dia lakukan, telah beliau melakukan. Autaro awalal lail, ya, beliau kadang bersolat witir di awal malam, wa wasatahu, dan juga di tengah malam, wa akhirahu, dan juga di akhir malam. Walakin intaha witruhu hina mata ila sahar. Akan tetapi ya di akhir hayat beliau banyak melakukan witir itu di waktu sahar, yaitu waktu sahur atau waktu sahar. Ya, di situ beliau banyak melakukan witir di waktu sahar, menjelang fajar, ya, atau menjelang sholat subuh. Kemarin kita sudah bahas ya Pak ya, sudah bahas, tapi saya bahas sedikit aja lagi ya. Baik, selanjutnya bayanul witri, keterangannya sholat witir. Ini juga udah kalau nggak salah. Sekarang bacaannya al-qiraatu fil witri, bacaan-bacaan yang surat apa saja yang dibaca di dalam sholat witir. Ada di sini ada satu pernyataan dari hadis. Ini dikatakan terakhir kali ini ada satu hadis, ini sayang untuk kalau dilewatkan ini. Dan kemarin kan ada jumlah bahwa witir itu sampai 11 rakaat. Tapi ada juga di satu riwayat ini bisalasa asyrota rakaatan. Beliau melakukan witir sebanyak 13 rakaat. Ini ada penjelasannya. Minha rakaat al-fajri kama qalat Aisyah fi sholatil lail. Jadi yutiru bi thalatha asyrata rakaatan. Nah, ini di sini ada penjelasan anna aqallal witri, ya, anna aqallal witri rakaatun wa aktsaruhu ihda asyrata alaihi wa alaihi al-jumhur wa Syafi'i wa Hanafi. Paling sedikit witir itu 1 rakaat, paling banyak itu 11 rakaat. Dan ini disepakati oleh jumhur ulama, ulama Syafi'iyah, ulama Hambali. Wa man shalla aktsara min raka'atin falahu salam min kulli raka'ataini. Barang siapa yang sholat lebih dari 1 rakaat, maka harus dengan adanya salam setiap 2 rakaat. Wa huwa afdal, itu yang lebih utama. Walahu wa salaha kullaha bitashahhudi fi akhiriha. Dan juga disampaikannya setiap dan semuanya disambungkan, ya 2 rakaat itu dia dengan diakhiri membaca tasyahud akhirnya. Nah, ini
Ini udah kita bahas juga ini ya, kalau nggak salah. Tapi saya bahas lagi nggak apa-apa ya. Wa qala al-Malikiyah innal witra rakaatun wahidatun faqat. Kalau ulama mazhab Malikiyah mengatakan witir itu hanya 1 rakaat saja. Wa wasolaha bisyaf'i makruhun. Dan jika dia disambung atau ditambah dengan yang genap, maksudnya misalnya 1 ditambah 2 gitu, misalnya gitu, itu makruh menurut ulama Maliki. Wa qala al-Hanafiyatu, ulama mazhab Hanafi mengatakan al-witru 3 raka'atin bitaslimatin wahidatin. Ulama Hanafi mengatakan ya bahwa witir itu 3 rakaat dengan 1 salam ya. Wa kana Aliyu wa Umaru wa Ibnu Mas'udin yutiruna bi thalathin muttasilatin. Dengan imam sahabat Ali, Umar, Ibnu Mas'ud melakukan witir itu 3 langsung sekaligus dengan ya disambung misalnya mutasilat, jadi langsung 3. Jadi ini ada perbedaan pendapat. Nah, terkait kemarin itu pertanyaan dari Ustaz Samsul, sudah saya jawab sih pada pertemuan yang kemarin itu ya, tentang itu. Ternyata ya menurut mazhab Hambali itu dan juga boleh misalnya disambung langsung 13 rakaat atau 11 rakaat. Nah, boleh ya, ulama itu mengatakan di ulama mazhab Hambali ya. Dan juga ada dikuatkan juga oleh ulama Syafi'iyah bahwa boleh dilakukan 2 kali, hanya 2 kali duduk gitu. 2 kali duduk itu kalau misalnya 11, nah di akhir rakaat 10, di rakaat 10 itu melakukan duduk, lalu kemudian ketika menyambung ke rakaat tidak ada tasyahud awalnya itu, lalu ketika menyambung ke rakaat yang ke 11 ada tahiyat akhirnya, hanya 2, nggak boleh lebih katanya. Nah, jadi ada yang langsung ya, itu juga boleh. Ada yang juga kalau itu misalnya 9, 4 rakaat lalu 1 gitu, dengan tahiyat juga, dengan tasyahud akhir maksud saya, dengan taslim ya, dengan taslimin wahidah, taslimatin wahidatin, atau dengan salam 1. Nah, tapi yang lebih afdol 2 salam 2 salam 2 salam 2 salam 1. Nah, gitu. Nah, jadi kalau yang melakukannya 3 rakaat, ada yang melakukannya misalnya 2 lalu 1, itu benar. Yang melakukannya 3 langsung, itu pun juga benar. Dua-duanya berdasarkan pendapat para ulama. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah ya. Semuanya bersandarkan kepada hadis Nabi juga ya. Hanya cara mengistinbat hukumnya berbeda-beda masing-masing ulama 4 mazhab ini di dalam menetapkan jumlah cara melakukan sholat witir tersebut. Barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Al-qira'atu fil witri, bacaan yang dilakukan di dalam sholat witir. Di sini ada penjelasannya. Oh ya, terkait ada 2, mohon maaf saya belum nyambung gini. Asal di sini ada hadis 1 terakhir ini. An-Talq bin Ali, dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, ini penjelasan. Di sini ada penjelasan ya, 1 rija'a ala lughati Banil Haris alladzina yansibuna al-mathna bil alif ka qira'ah. Nah, lailah ya.
Lailah itu jadi apa? Muannas, bisa juga lail gitu ya. Inna hadani lasahirani faman autaru awwal lail thumma bada lahu ayyusalliya ba'da dhalika aw istaqayqadha qabla al-fajr fa inna yusalli syaf'an fala yu'idul witri wa alaihi al-jumhur salafan wa khalafan wa qala ba'dhum innahu yusalli raq'atan tashfa'u lahu witruhu thumma yusalli ma sya'a thumma yutir. Jadi ada dua pendapat nih Pak. Ada yang melakukan ya apa, witir itu dilakukan misalnya dikatakan kan, ada yang mengatakan berpendapat bahwa tidak ada witir lagi setelah melaksanakan witir. Tapi ada juga yang kemudian sebagian ulama mengatakan boleh juga melakukan witir kembali setelah sholat malam gitu. Jadi boleh melakukan dua witir. Ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Jadi bukan termasuk hal yang dilarang juga, atau bukan yang makruh gitu. Kemudian dia bangun, kemudian dia mengulangi kembali witir, itu dibolehkan juga ya. Ini pendapat jumhur salaf dan khalaf juga. Kalau ini begitu bangun ya, kemudian sholat malam, lalu kemudian dia melakukan witir, nah itu dianggap ya satu witir saja atau langsung saja. Ini menurut jumhur ulama salaf dan khalaf. Tapi sebagian ada yang mengatakan boleh melakukan witir, kemudian sholat malam lagi terus selalu witir lagi, nggak masalah. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Jadi hadis ini tidak berarti menafikan adanya witir lagi. Kalau dia ingin melaksanakan witir, misalnya dia ingin melakukan 11, ya, sebelumnya dilakukan lagi, nanti dilanjutkan kembali lagi witir yang terakhirnya itu di sela gitu. Itu ada yang membolehkan. Baik, kita lanjutkan. An Abdillahil Aziz bin Jurayj radhiyallahu anhu qala sa'alna Aisyah bi ayyi syai'in kana yutir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdul Aziz bin Jurayj radhiyallahu anhu qala berkata, sa'alna, kami bertanya kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yutir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan surat atau ayat ya boleh juga, dengan surat apakah atau dengan sesuatu apakah beliau sholat witir itu, dengan apa dia membaca gitu di dalam sholat witirnya Rasulullah itu. Qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la. Jadi beliau ini dijawab oleh Aisyah. Kalau ada kata kana yaqra'u berarti sering gitu ya. Beliau selalu di rakaat pertama membaca surat ini Sabbihisma Rabbikal A'la atau Al-A'la ya. Kemudian wa fi tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun. Jadi di rakaat kedua Rasulullah ini menurut Aisyah ya, ditanya oleh seorang sahabat bernama Abdul Aziz bin Jurayj. Abdul Aziz bin Jurayj, yaitu di rakaat kedua beliau setelah surat Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun atau al-kafirun. Wa fi tsalitsati bi qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan di rakaat ketiga Rasulullah membaca Qul huwallahu ahad dan dua surat perlindungan kepada Allah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah ini dasarnya nih. Rawahu ashabus sunan, diriwayatkan oleh Imam Sunan, yaitu Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Jadi ini Bukhari Muslim tidak meriwayatkan ini. Berarti
Wazadan Nasa'i, Imam Nasa'i menambahkan, wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud menambahkan, wa kana yaqulu idza sallama subhanal malikil quddus salatan. Nah, ini biar kita ada sandarannya, ya, bahwa subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, apa boleh nggak apa-apa. So di sini cuma subhanal malikil quddus doang. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita dengan yang penting sifat-sifat Allah yang mensucikan Allah. Nah, Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua ini menambahkan kalimat subhanal malikul qudus yang dibaca setelah sholat witir sebanyak berapa? Salatan, 3 kali. Nah, wa yarfa'u sautahu bis-salisati, dan Rasulullah yaitu mengangkat suaranya, maksudnya keras suaranya di yang hitungan ketiga. Jadi ketiga itu bisa berarti ketiga. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Kalau kita boleh tambahin Pak, subhanallah yang oleh ulama itu kan subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus. Nah, itu boleh. Nah, itu kan boleh jadi ini di riwayat yang lain itu subhanallah boleh jadi. Ini yang diriwayat sini nih, mungkin kita akan bisa sampai di tempat yang lain, di kitab-kitab yang lain maksud saya. Nah, ini ada riwayatnya. Wa su'ilat Aisyah ditanya lagi radhiyallahu anha, akana Nabi yusirru bil qiraati fil witri am yajhar? Apakah Nabi itu membacanya di sholat witir secara perlahan atau dengan suara yang keras, gitu, yang jelas, gitu. Ini pertanyaan. Qalat, Aisyah menjawab, kullu dzalika kana yaf'al, semuanya itu Rasulullah lakukan dua-duanya. Ya, jadi keduanya dilakukan semuanya. Rubbama asarra wa rubbama jahar. Ya, kadang dengan dibaca sir, kadang dibaca dengan jahar. Nah, kita lihat penjelasan di bawah ini. Fakana yusirru marratan wa yajharu sama. Yaitu ya sekali pernah beliau membacanya secara pelan, sekali lagi di lain waktu beliau pernah membaca dengan cara yang keras. Nah, jadi ini yang kemudian diriwayatkan ya oleh sahabat yang nomor 4 ini ada penjelasan rawahu ashabus sunan bisanadin hasan, diriwayatkan imam yang sunan ini sanadnya sanad hasan, baik ya, baik pun ini sudah kategorinya sudah di atas juga walaupun masih di bawah sahih hasan ya, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis lain menjadi sahih. Wa yadharu annahu kana yatashahhadu fi akhirihinna li ahli hadithi Abi Dawud wa Nasa'i. Kana yutiru bi sabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Zadan Nasa'i wa la yusallimu illa fi akhirihinna. Wa li ahadithil hakim kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalathin la yaqudu illa fi akhirihinna wa hadha dhahiru idza tasara ala thalathin wa huwa aqallul kamal. Ya, jadi ini menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu jelas tampak di sini, berarti Nabi melakukan tasyahud itu di akhir rakaat ketiga. Di sini jelaskannya di hadis Abu Dawud ya, di akhir rakaat ketiga. Kemudian kalau Imam dalam hadis Abu Dawud dan Nasa'i
Itu yang ada riwayat yang lainnya juga yang yang tidak menambahkan al-muawwidatain. Jadi cuma sampai kulhu saja, ada juga di sini. Kemudian Imam Nasai menambahkan tidak ada salam kecuali di akhir. Ini menguatkan. Berarti Rasulullah melakukannya 3 ya tanpa duduk di rakaat kedua lah ibaratnya. Jadi la yaqudu illa fi akhirihinna. Tidak duduk tahiyat akhir atau tahiyat awal atau tahiyat akhir ya, kecuali di yang ketiga. Jadi langsung. Nah, ini langsung ini berarti. Jadi ini langsung 3 langsung ya. Jadi 3 rakaat langsung beliau melakukan tahiyatul akhir di rakaat ketiga. Ini berdasarkan hadis dari sini, hadis. Karena di sini tidak dijelaskan ada tasahud akhir. Silakan Pak. Jadi nanya yang sebelumnya tadi Ustaz. Tadi kan sebutkan ada 2 pendapat ulama. Iya betul. Soal witir itu dalam semalam berapa kali? Tidak salah menangkap yang pertama hanya menyatakan sekali saja, tidak ada witir yang kedua. Tapi yang kedua mendapat beda, bisa 2 kali. Yang saya tanyakan kan di bulan Ramadan itu kan biasanya kalau di masjid ini di 10 hari terakhir ada tahajud bersama jamaah. Iya. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir biasanya. Iya. Nah artinya ketika kita sudah, kalau mengacu ke pendapat kedua tadi, iya, kita sudah witir di sore di awal, lalu kemudian kita sholat tahajud bersama, iya, kemudian nambah witir lagi diperbolehkan ya kalau dengan mengacu pendapat? Boleh, ada yang membolehkan, itu ada, boleh. Ketika kami juga sedang diskusi tentang ini dengan ada satu ini teman saya yang kebetulan dia juga buka-buka kitab, jangan dikatakan bahwa witir itu tidak boleh dilakukan 2 kali. Sekalipun memang hadisnya ada kata-kata la witroni fil laili, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Cuma tadi jelaskan itu ada mengatakan gini, wa qala ba'du innahu yusolli rakaatan tashfa'u lahu witru thumma yusolli ma syaa thumma yutir. Nah ini sebagian mengatakan begitu. Boleh juga dia melakukan 1 rakaat, kemudian dia mengenapkan witirnya, kemudian dia sholat yang dia kehendaki, lalu kemudian dia sholat witir lagi. Ini menunjukkan boleh melakukan witir 2 kali. Nah kalau yang ini fa innahu yusolli syaf'an wa la yu'itul witru wa alaihil jumhur wa salaman khalapan. Tapi ulama salaf, ulama khalaf dan itu mengatakan tidak ada pengulangan sholat witir lagi setelah kita melaksanakan. Jadi misalnya setelah melaksanakan di awal malam. Nah ini. Faman autaro awalal laili thumma badalahu ayyusalli ba'da dzalika au istaiqadha qabla al-fajr. Nah, gitu. Jadi kalau dia sudah witir di awal malam, kemudian dia mulai lagi untuk dia sholat setelah itu, atau dia bangun dari tidurnya sebelum fajar, ya fa innahu yusolli syaf'an wa la yu'idul fitr. Maka hendaklah dia melakukan sholat itu syaf'an 2, kemudian artinya tidak boleh tidak mengulangi lagi witirnya, gitu. Jadi ada 2 pendapat ini. Pendapat yang, tapi kalau yang boleh diulang itu sebagian kecil, gitu. Kalau yang sebuah jumhur mengatakan tidak ada 2, berdasarkan hadis ini, jadi tidak boleh diulang 2 kali, gitu. Ya, tidak boleh diulang lagi 2 kali. Menurut hadis Ashabus Sunan ini, gitu Pak. Ini masih boleh Pak, masih boleh dilakukan, boleh ya. Hanya boleh, tidak sunnah gitu, jadi boleh dilakukan. Ada 2 pilihan, bisa 2, bisa 2 cara benar-benar.
Tapi kalau yang berpendapat dengan tekstual daripada hadis ini, maka dia tidak mengulang lagi witirnya. Cukup witir yang di awal itu sudah mencukupi. Ya, tidak sudah mencukup, ya, tidak perlu ada witir lagi begitu. Ini ada juga yang berpendapat seperti itu umumnya jumhur ulama yang berpendapat itu. Karena hadis ini kan jelas banget ya, la witroni fi lailatin, maksudnya bukan fil lail ya, fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam, nah, gitu. Karena lailatin ini 1 malam artinya ya 1 malam. Oke, baik, terima kasih Pak itu Pak. Ya, bisa artinya membuka kita, jadi tidak lantas kemudian ya ada yang memang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Boleh jadi kita belum tahu gitu ya sandarannya. Ternyata boleh juga, hanya sebagian ulama gitu. Ya seperti kayak bacaan misalnya itu sebenarnya kan perbedaan itu hanya terjadi di hal-hal yang furu, cabang gitu. Kalau yang pokok kan tidak boleh. Misalnya pokok itu seperti kayak sholat wajib gitu ya, sholat 5 waktu ya. Itu kan tidak boleh ditambah. Jadi misalnya zuhur jadi 4, zuhur jadi 5, atau zuhur jadi cuma 2 kan. Tidak boleh, kecuali kalau itu kosor ya. Itu artinya itu yang pokok ya misalnya. Tapi kalau yang di cabang-cabangnya boleh kita berbeda, dan itu terjadi pada ulama salaf maupun khalaf gitu. Termasuk 4 mazhab saja berbeda dalam memahami kaifiat di dalam ibadah gitu. Tapi itu dalam hal furu, tidak dalam hal pokok ya. Kalau pokok semua sama. Ya kita pergi aja lah ke Masjidil Haram sana. Lihat orang sholat beda-beda, ada yang macam-macam, ada pokoknya ya pasti kita bisa lihat. Tapi ketika yang imam sholat wajib itu adalah orang sana, ulama sana, ya kita ngikutin mereka, ya kita nggak kunut gitu kan. Tapi ketika ini ya itulah apa ya, kita ambil hikmahnya saja, ikhtilafu ummati rahmah. Jadi kita perbedaan di antara umatku itu terutama dalam hal furu ya, itu adalah satu rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang rambut sama hitam, tapi pikiran di dalam ya pikirannya berbeda-beda ya. Di dalam otak itu kan berbeda-beda cara pandang terhadap satu hadis, ulamanya berbeda-beda. Dan kadang juga ulama-ulama itu dipengaruhi oleh letak tinggal mereka gitu, atau kebiasaan mereka sejak kecil kadang-kadang gitu, itu juga mempengaruhi juga, atau gurunya juga bisa juga. Nah itu. Baik, kita lanjutkan ini supaya ini biar habis ya Pak ya. Jadi ada satu lagi hadis dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhiri witri ba'da salam minhu, Allahumma inni a'udzu bika biridhaka wa min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Nah ini bacaan yang dibaca pada saat witir setelah salam, yaitu ada yang berbeda yang tidak terbiasa kita baca di sini. Ya, ini boleh juga dicatat lalu kita coba biasakan di sini, nggak masalah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi, atau kalau kita apa yang biasa kita astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau dilihat dari artinya mirip gitu, cuma sini lebih lengkap ya, lebih lengkap ini, yaitu setelah salam. Ini disampaikan oleh sahabat Ali ya, kemudian diriwayatkan oleh ashabus sunan. Jadi itu bacaan-bacaan yang kita baca pada saat kita sholat witir. Dan witir pun ini juga
berbeda pendapat nih para ulama tentang kunut. Nah, kunut juga kan, kunut witir. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan mulai kunutnya itu pada tanggal 16 di bulan Ramadan gitu, witir. Ya, itu kalau di bulan Ramadan itu melakukan kunut. Ya. Tapi kalau ulama yang lainnya juga ada yang sepakat juga itu. Ya ulama Maliki juga sepakat. Ya doa witir, doa kunut pada sholat witir. Nah, doanya ada yang berpendapat boleh doa apa saja gitu. Tetapi yang lebih afdol adalah doa yang ma'thur. Ma'thur itu yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti kayak Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Itu sesuai dengan hadis, ada juga yang bacanya. Boleh juga itu menggunakan itu. Atau doa yang lainnya juga dibolehkan. Saya kira cukup untuk yang pada kali ini yang saya jelaskan pada saat ini. Semoga memberi manfaat terutama untuk saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kuat fisik kita, kuat rezeki kita, amaliyah kita dan sial kita, kuat apalagi itu ilmu kita tentang Ramadan, dan kuat semuanya persiapan, semuanya kuat semuanya kuat iman dan Islam. Billahi sabiq wal afukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.